Oke. Halo Kreator Lover, kembali lagi semuanya. berjumpa bersama saya Zaldi Rifandi, Head Marketing Borneo Treasure. Dan saya Fajar, saya foundernya Borneo Treasure. Oke, sebelumnya kita udah bahas mengenai platform Facebook, how to find, how to search, Bagaimana cara menemukan customer, bagaimana cara menemukan pembeli di Facebook. Di Facebook. Oke. Nah, kemudian di episode ini kita akan bahas bagaimana caranya pada saat kalian sudah dapat pembeli. Oke. Pada saat kalian sudah dapat pembeli customer, bagaimana cara kalian maintenance, nge-treat gitu dan nge-treatment, men-service. Ya. Ini berarti kita udah ketemu customer dan sudah deal akan terjadi transaksi ya? Ya, akan terjadi transaksi. Jadi apa nih yang harus dibahas pertama kali? Pertama yang paling penting itu adalah cara kalian bertransaksi. Metode transaksi. Metode transaksi, karena biasanya untuk setelah masuk ke tahap aku akan beli sama kamu gitu ya. Bagian tersulit berikutnya itu adalah bagaimana cara melakukan transaksi. Kadang di sini kurang match nih. Kurang match ya. Bayar si pembeli pengen seperti ini, penjualnya pengen seperti ini. Nah di situ harus hati-hati dalam berbicara ya, gunakan kalimat-kalimat yang bagus. Nah, jadi kita tahu sendiri nih, ada 3 metode transaksi ya. 3 metode transaksi. Apa nih, Pak Head? Coba. Yang pertama itu adalah cash in front atau uang ditransfer dulu. Di depan 100%. Ya. Lalu yang kedua ada 50-50. Artinya dia akan bayar dulu down payment ke kalian. Kemudian 50%-nya atau sisanya akan dibayarkan setelah barang sampai dan diterima oleh mereka. Ya. Dan yang terakhir itu metode COD, cash on delivery. Barang sampai dulu baru kalian dibayar. Ya, nah, masing-masing metode transaksi ini ada keuntungan, ada kerugian ya? Ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, pertama cara kalian harus membuat pilihan yang bagus buat si buyer, buat si pembeli. Contoh, kalau dia menggunakan metode cash in front atau cash di depan, kasih dia harga murah, harga spesial, gitu ya. Kalau dia minta pembayaran setengah-setengah, 50%, kasih naikin sedikit harganya. Naikin sedikit harganya. Kalau dia minta COD, cash on delivery, atau barang sampai di tempat mereka baru mereka bayar, kasih harga yang mahal. Kasih harga yang sedikit mahal. Kasih harga yang sedikit mahal. Kenapa? Itu semuanya dimaksudkan adalah karena ada resiko-resiko di situ. Itu ya. Kalau dari uang muka di depan 100% ada resiko nggak? Sama, semuanya resikonya tetap ada. Semua resikonya tetap ada. Karena pertama, resiko pada saat kita sudah melakukan transaksi itu adalah ujung tanduknya adalah di bagian pengiriman. Shipment ya? Bagian pengiriman. Di bagian pengiriman. Nah, tapi kita belum bicara bagian pengiriman dulu nih. Belum. Ya, kita bicara baru metode transaksi. Metode mentransaksi. Misalnya contoh, pada saat dia ingin melakukan transaksi untuk pertama kalinya. First time lah ya. First time. Pertama kali akan win-win solution, akan menjadi solusi jika kalian melakukannya itu 50%. 50% dulu, 50% kemudian. Ya, itu adalah harga yang sangat bagus sekali. Ya, kalian kasih misalnya, katakanlah ini contoh ya, contoh misalnya harga untuk 50% itu misalnya harganya ada di $100. $100 per kilo misalnya ya. Harga di $100 per kilo. Kemudian kalau dia cash and delivery, harganya lebih murah. Misalnya cuma $80. $80 gitu. Kalau dia kalau dia COD, cash and delivery lebih mahal. Misalnya 120 gitu kan, 120. Kalau dia melakukan cash di depan bisa 80. Bisa $80 seperti itu. Jadi ada 80, 100, 120. Nah, bisa tawarkan itu. Nah, tawarkan untuk yang pertama, bagaimana kalau kita melakukannya 50%, setengah-setengah gitu. Artinya si pembeli punya risiko 50%, si penjual punya risiko 50%. Masing-masing bisa ini ya, ada trust lah gitu ya. Ada trust di situ gitu ya, ada trust di situ, sehingga pada saat trust itu terjadi gitu kan, nanti si pembeli akan berpikir sendiri gitu kan. Wah, ini transaksi ke depannya. Dan ingat, kasih barang terbaik kalian, kasih produk terbaik kalian. Ya, gitu. Karena di awalnya kalian pasti udah dapetin dia tuh udah janji bahwa barang kalian tuh produknya benar sekali macam ya. Ya, kasih produk terbaik kalian gitu kan. Nanti pada saat dia melakukan repeat order, ya dia tentunya akan berpikir. Misalnya nih, contoh untuk sampel pertama tadinya dia cuma minta 10 kilo. 10 kilo. Ya. Orderan keduanya dia berpikir, wah ini kalau aku cash di depan gitu kan, cash di depan ini akan lebih murah sekali gitu kan, dan kalian pun harus bisa
menyiapkan atau memfollow up atau apa ya, menindaklanjuti kepada si pembeli kalian ini untuk berikutnya pakai cash di depan aja. Karena pertama kalian akan untung lebih besar gitu kan. Pertama untung lebih besar, bisnis kalian akan cepat berkembang seperti itu cash di depan. Karena cash di depan itu juga membantu teman-teman semuanya supaya running bisnisnya atau flow-nya atau arus kasnya itu kencang juga gitu, sehat juga. Itu gitu. harga yang ditawarkan juga sudah include ke dalam harga pengiriman. Biasanya sudah include ke dalam harga pengiriman. Nah, kemudian jangan pada saat saran saya kalau Borneo Treasure itu jarang sekali melakukan cash in front pada saat transaksi kedua. Kita biasanya tunggu dia 4-5 kali transaksi dulu. Karena apa? Dalam 4-5 kali transaksi itu dia akan percaya sama kita. Wah, ini jujur. Barang selalu sampai, service oke, produknya oke juga gitu kan. Nah, pada saat dia ingin melakukan pembelian berikutnya, kita kasih tahu. Brother atau Mr. A, misalnya Mr. Alex gitu kan, misalnya Mr. Alex. Bagaimana kalau Anda membelinya cash in front aja? Anda akan menghemat banyak. Nah, tawarkan ke dia. Tawarkan dia. Gua tawarin ke lu gini. Misalnya bahasanya gitulah ya. Gua tawarin ke lu ambil 100 kilo bayar di depan harganya sekian jadi. Iya, benar sekali. Dia akan berpikir. Tentunya pembeli akan berpikir. Dia akan mengkalkulasi sendiri. Dia akan mengkalkulasi sendiri. Oh, ini kalau aku ambil 100 kilo dengan harga segini, aku bisa cepat besar nih. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu yang kami lakukan gitu kan. Pada saat dia udah order 100 kilo, nanti kita udah 100 kilo itu sampai, 2 minggu kemudian kita tawarkan lagi, ayo lo 100 kilo lagi, masukkan supaya ini. Oke, dia beli lagi 100 kilo. Nanti, akan tiba saatnya di transaksi kesekian, itu si marketingnya seperti Pak Jaldi ini melakukan. Pada saat dia memesan 100 kilo, kita kirim dia 200 kilo. Tanpa dia ketahui. Nanti di sana dia akan kaget. Jaldi, kenapa kau kirimkan aku 100 kilo? Tidak apa brother, 100 kilonya nanti kau bayar ya pada saat kau. Itu adalah teknik-teknik marketing ya. Atau yang pernah kita lakukan juga itu ketika dia akan membeli 500 kilo. Ya udah, kita tawarkan, ya udah nggak usah bayar di depan. Cash on delivery, tapi kita kirimnya 1 ton. Ya, seperti itu. Itu yang sering kita lakukan. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Bukan karena kita banyak uang, bukan ya. Tapi karena kita berhasil men-setting arus kas kita dari cash flow-nya, dari transaksi pertama sama dia dari yang cuma 20 kilo, 40 kilo, 20 kilo, 40 kilo, naik ke 60 kilo, naik ke 80 kilo, naik ke 100 kilo. Pada saat 100 kilo kita double kan pengirimannya 200 kilo. Dari dana-dana itulah kita kumpulkan ya teman-teman, kalau secara perseorangan atau secara perusahaan juga harus punya cash, punya uang kas ya. Tabungan supaya apa? Supaya kalian bisa melakukan ekspansi marketing yang seperti kami lakukan itu tadi, itu loh. Seperti itu. Nah. Jadi itu sedikit informasinya tentang metode transaksinya. Kemudian di sini mau kita bahas nggak? Gua mesti bayarnya lewat apa nih misalnya gitu? Nah itu boleh di sini transaksi karena itu masih masuk dalam transaksi. Dalam transaksi ya. Nah biasanya kalau small quantity purchase katakanlah 3 kilo, 5 kilo atau under 20 kilo biasanya teman-teman menggunakan metode pembayaran seperti apa? Nah, biasanya kita gunakan PayPal atau TransferWise atau Western Union. Nah, Western Union ini tidak kami sarankan karena kursnya rendah sekali. Kursnya rendah sekali. Kemudian biasanya kita lakukan lewat PayPal. Cuma terkadang PayPal ini beberapa pembeli itu biasanya untuk mengamankan mereka transfer tapi mereka hold. Dananya ini di hold. Nah, untuk melepaskan dana hold ini, kalian wajib melampirkan RW bill. Nomor resi lah ya. Nomor resi. Nah, cuman kendalanya adalah pada saat kawan-kawan memasukkan nomor resi ini, RW bill ini, tim PayPal itu akan melacak. Ini pengiriman apa, dokumen apa, barangnya apa. Nah, gitu kan. Nah, kita sudah 3 kali kena blok sama PayPal karena mereka beranggapan kita menjual narkotika. Jadi yang tadi ada disebutkan 3 tadi ya, WU, kemudian PayPal sama TransferWise. Kalau WU tuh bermain di kurs untuk apa namanya kerugiannya lah gitu ya. Lalu yang kedua PayPal nih lebih dominan bisa diblokir lah atau di ban. Berarti yang ketiga nih yang paling aman. Yang ketiga yang paling aman TransferWise itu lebih aman, kursnya juga bagus. Kursnya bagus. Mau lebih bagus lagi ya
kalian gunakan, kalian buat rekening dolar kalian. Buka rekening valuta asing. Buka rekening valuta asing. Itu lebih enak lagi. Keuntungannya paling enak apa tuh? Keuntungannya paling enak itu adalah kalian bisa negosiasi kurs. Negosiasi kurs. Bisa negosiasi kurs mantap. untuk transaksi yang nominalnya kalau saya tidak salah 10.000. 10.000 US dollar kalian bisa negosiasi gitu. Enak sekali. Nah, itu adalah dan di situ juga memperlihatkan kalau kalian memiliki kapasitas yang baik, profesional lah ya. Profesional gitu. Apalagi kalau nama rekeningnya itu nama perusahaan. Nama perusahaan. Semakin tinggi lah trust dari seorang calon pembeli. Benar sekali. Gitu. Nah, itu dia. Karena pertama lumayan ini kurs ini perbedaan kurs ini kalau sampai Rp400 dalam 1.000 kalau kali 10.000 aja udah lumayan, 4 juta kan? Lumayan itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat lo mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bermanfaat ya mengenai tadi metode-metode transaksi dan metode pembayaran dari transaksi tersebut. Ya, dan cara maintenance juga nge-treatment nih si pembeli kalian supaya bisnis kalian makin berkembang. Jadi cepat. semakin tertarik kan untuk mulai berbisnis? Ya. Oke, tetap pantau video-video kita dari Borneo Treasure. Terima kasih atas waktu kalian sudah menonton video kita. Di episode ketiga akan lebih sangat bermanfaat lagi, lebih penting lagi. Oke, kita akan kembali lagi nanti. Oke. Kembali lagi bersama saya Zaldi Rifandi dan rekan saya Fajar Handika Pribadi. Kami undur diri. Bye bye Kratom Lover. Assalamualaikum.